Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 ingin menelusuri tentang cerita sejarah yang berada di Panggungan, yaitu tentang kuburan Raja Nisan I. Perkenalkan, saya Huswatun Hasanah. Saya Wiwi Nur Milasari. Saya Rawiatan Hilmi. Saya Hafrizan Hamsani. Dan saya Iswatun Apriani. Saya Nur Hajaratul Fatihi. Selamat menonton. Ya, perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya kelahiran tahun 1984. Jadi pada tahun ini usianya saya sekitar 40 tahun. Kalau boleh tahu, di makam ini siapa saja raja yang dikebumikan dan bagaimana proses pemakamannya? Bahwa pada zaman dulu ketika terjadinya perang antara Bali dengan Lombok, ketika kerajaan itu dikuasai salah satu dari keturunan raja itu yang singgah ke sini. Nah, jadi yang dimakamkan di sana itu adalah keturunan raja itu, tetapi sebenarnya itu bukan makam seperti yang disangkakan oleh masyarakat banyak. Artinya bukan orang yang dikuburkan sebenarnya di sana, tetapi makam di sini dalam bahasa Arab itu makom itu artinya tanda. Raja, keturunan raja itu terakhir kali dilihat itu di tempat itu. Setelah itu dia menghilang. Nah, sehingga masyarakat di sini kemudian membuatkannya sebuah tanda dengan nisannya hanya satu. Kemudian bagaimana struktur dan desain makam raja ini dibandingkan dengan kuburan lain pada masanya? Untuk ciri-ciri makam ini, hiasan nisannya, kemudian pengaturan batu-batu di kuburannya itu memang sangat jauh berbeda. Nah, dilihat dari ukuran nisannya, dia paling besar, kemudian jumlahnya juga satu. Yang mengelilingi makamnya ini juga adalah orang-orang terdekat beliau yang erat kaitannya dengan kerajaan, karena bentuk dari nisannya juga hampir mirip. Ada sekitar 3 makam yang mirip. Nah, selain daripada makam itu, ya sama saja dengan masyarakat biasa. Selanjutnya, bagaimana peran kuburan raja ini dalam budaya dan kepercayaan masyarakat setempat? Kalau bagi masyarakat sekitar sini, misalkan nanti ada keluarganya yang menderita sakit kemudian lama dia sembuh, itu biasanya dibawa ke makam ini kemudian untuk dimandikan. Jadi mereka percaya bahwa dengan melakukan hal yang seperti itu nanti mereka berharap bahwa ada kesembuhan untuk yang menderita sakit ini. Kadang-kadang juga orang yang misalkan ada yang ingin pergi merantau ke luar daerah, mungkin ke Malaysia atau Kalimantan atau ke tempat-tempat yang jauh, tetap mereka sebelum berangkat itu pasti menyempatkan diri dulu untuk ziarah makam. Apakah ada perawatan atau restorasi khusus yang dilakukan untuk menjaga kuburan? Setiap hari Jumat biasanya itu ada saja masyarakat yang datang sana untuk membersihkan makamnya. Kemudian dulu pernah terjadi puting beliung, kemudian menimpa nisannya itu sehingga dia terpotong. Mengecor ulang nisannya ini, di beton ulang. Mungkin hanya itu pertanyaan yang bisa kami tanyakan saat ini. Jika Bapak berkenan, bolehkah untuk menunjukkan ke nisannya? Boleh. Kan biasanya orang yang meninggal di sana itu dibuatkan dia nisan ini kan 2, tetap dia 2. Cuma yang ini ya khususnya yang satu ini hanya 1 aja nisan. Ketika saya tanya
orang tua saya siapa atau bagaimana sih atau siapa saja yang ternyata ketika orang tua saya itu cerita siapa yang dimakamkan, beliau mengatakan bahwa ketika saya sudah tahu lingkungan sudah besar, saya sudah temukan kubur Panggongan sudah di ujung bagi itu pohon asam itu sananya itu yang beliau tahu. Nah jadi untuk yang kesini setelah ditanya kakek saya itu, kakek saya saja tidak tahu dia siapa yang dimakamkan. Nah, jadi kalau kenapa yang di sampingnya ini memang tidak terurus, itu karena memang kita tidak tahu siapa ya anaknya yang punya makam. Sekian hasil penelusuran dari kami mengenai kuburan Raja Satu Nisan di Kubur Panggongan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.